Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas berkesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Night of the Assassin di tahun 2023 wan. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan ke kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Setelah peperangan besar, dinasti Joseon jadi hancur dan terpuruk, dengan harapan hidup yang sangat kecil. Namun, hal tersebut justru menjadi peluang bisnis bagi sebagian penguasa untuk mendapatkan kekuasaan dan menjadi nomor wahid seantero Joseon. Mereka juga akan menghabisi siapapun yang mereka inginkan. Yinan adalah seorang assassin terbaik di Joseon saat itu. Namun, sedikit sekali informasi yang diketahui tentang Yinan ini, sehingga tak seorang pun yang mengetahui tentang siapakah dirinya dan kepada siapa dia bekerja. Yang pasti, targetnya selalu koit. Yang hal itu menandakan bahwa Yinan tak pernah gagal dalam setiap misinya. Pada suatu ketika, Yinan ini mendapatkan tugas untuk menghabisi nyawa seorang pejabat, yang ternyata si pejabat ini sudah mengetahui hal itu, serta dia juga sudah menyiapkan orang-orang untuk menghadapi Yinan. Akan tetapi, dengan mudah Yinan bisa mengalahkan orang-orang tersebut. Si pejabat yang merasa sudah tak bisa selamat lagi mencoba bernegosiasi dengan Yinan melalui imbalan yang besar agar Yinan tak menghabisinya. Akan tetapi Yinan menolak hal tersebut, yang membuat si pejabat marah dan mengatakan jika keluarganya tak akan membiarkan hal ini dan bahkan akan mengikuti Yinan sampai ke neraka. Tapi tanpa rasa takut, Yinan langsung menghabisi si pejabat. Namun setelah itu, Yinan seperti mendapat karma. Yinan tiba-tiba mengalami sakit pada bagian dadanya. Setelah diperiksakan kepada praktisi kesehatan, ternyata Yinan mengalami sakit jantung koroner. Nah, agar tidak semakin parah, si tabib melarang Yinan untuk bertingkah berlebihan seperti menggunakan jurus tempurnya. Dan yang tak kalah penting, Yinan juga tidak boleh mencangkul sawah istrinya ataupun sawah tetangganya. Sebab jika Yinan memaksa untuk melakukan kedua hal itu, maka bisa saja dia akan langsung pergi ke surga. Mendengar hal itu, Yinan pun menanyakan tentang obat untuk penyakitnya tersebut. Si tabib pun menjawab jika dia pernah membaca bahwa tanaman yang bernama Mahwangco bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Yinan. Namun kendati demikian, dia tak yakin dengan hal itu. Dan untuk berjaga-jaga, jika penyakit Yinan kambuh lagi, si tabib memberikannya paracetamol. Dengan catatan, Yinan tak mengonsumsinya terlalu banyak karena bisa membuat jantungnya meledak. 심장이 터져버릴 거야. 급할 때 하나씩 먹게. Alih-alih mematuhi larangan si tabib, Yinan justru pergi ke warung remang-remang dan kemudian langsung nyosor si bibi-bibi penunggu warung. Sementara itu, si tabib yang didatangi pembunuh bayaran yang mengincar Yinan terpaksa membocorkan terkait penyakit yang diderita Yinan. Sehingga tak lama kemudian para asasin itu pun segera mendatangi Yinan. Namun siapa sangka, si wanita menjaga warung yang diketahui bernama Yawol itu ternyata juga pembunuh bayaran yang sudah siap mengambil nyawa Yinan. Akan tetapi tak semudah itu. Dengan tiba-tiba Yinan berhasil melukai salah satu mata Yawol dan juga menghabisi para pembunuh bayaran itu. Akan tetapi, akibat dari pertarungan itu serta kegiatan adrenalin bercocok tanam yang sebelumnya Yinan lakukan membuat penyakitnya kembali kambuh. 1 tahun kemudian, Yinan kini berada di daerah utara Joseon, tepatnya di dekat Gunung Jangnim. Di saat itu, Yinan yang tengah beristirahat tengah diisengi bocil-bocil yang mengambil barang-barang Yinan. Tak lama setelah itu, Yinan yang sudah tak mempunyai apapun malah melihat seorang wanita yang akan diruda paksa oleh 3 orang bandit. Yinan pun langsung menyelamatkannya. Namun kemudian Yinan justru jadi letoy banget dan mudah dikalahkan karena penyakit jantung koronernya belum sembuh. Setelah itu si wanita yang ternyata bernama Seon Hong mengajak Yinan ke rumahnya dan langsung memberinya makan. Selama beberapa waktu anak Seon Hong yang bernama Chilbo datang dan langsung menegur ibunya
karena pulang membawa cowok gelandangan. Tak hanya itu, Chilbo juga menyuruh agar ibunya berhati-hati, sebab bisa saja Yinan yang bertampang bandit adalah seorang pecandu opium. Setelah selesai makan, Yinan pun berterima kasih dengan mengatakan bahwa dia akan membayarnya nanti. Tapi ternyata Seon Hong malah ingin menjadikan Yinan sebagai pelayan di warungnya. Karena ternyata rumah Seon Hong itu adalah sebuah rumah warung. Akhirnya, dengan terpaksa karena butuh makan, Yinan pun melakukan segala hal yang Seon Hong perintahkan. Mulai dari mengelap meja, mengantar makanan, bahkan sampai memotong kayu bakar. 저기다 좀 갖다 줘. 저기 좀 치워. Pada malam itu, dengan terpaksa lagi, Yinan terpaksa menginap di kamar Chilbo. Di saat itu, Chilbo sedang serius membaca komik kesukaannya yang bercerita tentang seorang pembunuh bayaran. Dia mengatakan bahwa pembunuh bayaran itu melawan banyak orang jahat, serta membuat wanita jatuh hati kepadanya. Oleh karena itulah, dia bercita-cita untuk menjadi pembunuh dan menghasilkan uang dengan menghabisi orang jahat. Namun kemudian, Yinan menimpali dengan pertanyaan bahwa bagaimana jika targetnya bukanlah orang yang jahat. Sebuah pertanyaan yang juga pernah dia tanyakan di saat awal-awal melakukan tugasnya. Di keesokan harinya, Yinan pergi untuk mencari barang-barangnya yang hilang. Hingga akhirnya, sampailah Yinan di tempat seorang pandai besi bernama Cheonbo. Meski cuma seorang pandai besi, Bo ternyata banyak tahu tentang segala hal. Bahkan di saat itu, dia langsung mengetahui bahwa orang yang mendatanginya adalah seorang Yinan, pembunuh bayaran terbaik di Joseon. Lalu setelah mendengar Yinan sedang mencari barang-barangnya, Bo pun lantas mengeluarkannya sembari meminta maaf atas kelakuan bocil-bocil tetangganya. Pasalnya, sebagian uang Yinan telah raib dibuat jajan oleh para bocil-bocil. Namun, yang membuat Yinan terkejut yaitu ketika Bo menanyakan tentang kesehatan Yinan. Seolah-olah si Bo ini mengetahui tentang penyakit jantung koroner yang kini diderita Yinan. Mendengar hal itu, Yinan akhirnya meminta bantuan Bo untuk mendapatkan obat penawar penyakitnya itu. Yang mana menurut informasi yang dia ketahui, tanaman tersebut bisa ditemukan di Gunung Jangnim. Mendengar permintaan Yinan tersebut, Bo pun setuju. Tapi karena Gunung Jangnim adalah tempatnya para bandit, Bo juga agak ragu pergi ke sana. Meskipun begitu, Bo berjanji akan melakukannya sebisa mungkin. Terakhir, sebelum Yinan pergi, Bo mengingatkannya agar tidak menimbulkan masalah, serta agar Yinan menjalani kehidupan yang tenang. Karena di saat itu banyak sekali orang yang mengincarnya. Mendengar kenyataan itu, Yinan pun kembali ke warung Seon Hong dan langsung dilatih untuk menjadi pelayan profesional. Di mana tantangan terberatnya saat itu yaitu agar bisa tersenyum kepada pelanggan warung. Hal itu adalah sesuatu yang hampir sama sekali tidak pernah dia lakukan. Karena profesi Yinan selama ini berkecimpung di bidang kekejaman. Sementara itu, di sebuah kantor ada seorang hakim sedang menghukum para pejabat yang dianggap tidak becus dalam bekerja. Yang mana diketahui bahwa kota yang mereka tempati kini dikuasai orang-orang jahat yang bahkan menjalankan bisnis perjudian dan jual opium. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada satupun bukti yang bisa menjerat para pelaku ke dalam penjara. Sehingga bisa dipastikan bahwa para pejabat tersebut telah disuap oleh mereka. Setelah selesai menghukum para pejabat, Pak Hakim meminta salah satu pejabat yang bernama Yibang untuk membacakan surat dari gubernur. Di dalam surat itu tertulis bahwa bandit kejam dan licik bernama Doci telah kabur dari penjara dan sedang menuju Gunung Jangnim. Jadi intinya, Pak Hakim diperintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup sebelum dia sampai ke Gunung Jangnim. 간괴하고 흉악무도하기 이를 데 없는 어때? 다들 들었지? 경계를 어미하여. Tak lama kemudian, poster Doji pun segera disebar demi bisa menangkapnya. Salah satu poster itu kini berada tepat di hadapan Yinan dan Chilbo yang serius memandangi poster tersebut. Lalu, di saat keduanya akan pulang, mereka dihentikan oleh petugas yang sedang berjaga. Terlebih lagi di daerah itu, Yinan termasuk orang baru, sehingga dia diminta untuk menyerahkan KTP-nya. Beruntung, salah satu dari mereka mengetahui bahwa Yinan bekerja di warung milik Seon Hong. Yang hal itu lantas membuatnya beserta Chilbo dibiarkan pergi. Di malam harinya, Pak Hakim yang tengah bangun untuk pipis dikejutkan dengan sebuah pedang yang tiba-tiba sudah berada di lehernya. Pedang itu ternyata milik assassin bernama Dalki. Dia bilang bahwa kliennya ingin Doci si bandit yang baru kabur dari penjara kembali dengan selamat ke Gunung Jangnim. Jika tidak terkabul, maka dia tak bisa menjamin keselamatan Pak Hakim dan keluarganya. 백두치가 아무 일 없이 사또나으리와
안동에 있는 내 뒤에 있는 애 같니? Di keesokan harinya, Pak Hakimnya ketakutan menceritakan semuanya kepada Yibang serta meminta pendapatnya. Yibang pun mengatakan bahwa Doji adalah saudara dari Baik Oga, bosnya para bandit. Keduanya adalah orang bersaudara yang suka mencuri uang dan juga pemasok narkoboy berjenis opium. Selain itu, mereka dikenal tidak punya rasa belas kasihan kepada lawan-lawannya. Bahkan pemerintah pun takut kepada mereka karena mereka ini punya banyak kenalan pendekar. Tak lama kemudian, Yibang sedang mendatangi para bandit anak buah Oga. Para bandit ini diketuai oleh seorang bandit sangar yang bernama Cheun Sop atau biasa dipanggil Usop. Di tempat itu juga Dalgi mengawasi dari kejauhan. Kemudian di saat Yibang dan Usop hanya tinggal berdua saja, terungkap bahwa Yibang ternyata telah membuat kesepakatan dengan Oga, yang tak lain adalah bosnya Usop, di mana Yibang telah menyanggupi jaminan untuk keselamatan Doji dengan imbalan yang sudah dia terima. Namun setelah dilihat, imbalan itu tidak sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Bahkan pada momen itu Oga mengancam Yibang. Namun Yibang tetap berusaha tenang dan justru mencoba menghasut Usop. Yibang mengatakan jika Doji kembali, maka posisi Usop yang sekarang akan tersingkir. Sementara itu, di saat Seun Hong akan menutup warungnya, tiba-tiba datang dua orang yang tak lain adalah Doji dan anak buahnya. Di sana keduanya bertingkah menjengkelkan dengan memaksa Seun Hong, Yinan, dan Jilbo untuk tersenyum. Mereka bertiga sudah mengetahui bahwa kedua pembeli warung itu bukan orang baik-baik. Sedangkan untuk Jilbo sendiri tercengang melihat wajah Doji, sama seperti di saat dia melihat poster Doji sebelumnya. Lalu di saat Doji memanggil Jilbo untuk membayar makanan, tiba-tiba saja Jilbo melakukan hal ini, Wan. 야, 이걸로 밥값하고. Ternyata Doji adalah orang yang dulu telah menghabisi ayah Jilbo. Sehingga tak heran jika Jilbo nekat dan berani untuk menyerang Doji. Doji tentu saja marah dan akan memotong tangan Jilbo. Lalu tiba-tiba saja 일단 제 팔목까지 하나 잘라봐. beruntung Yinan akhirnya mau mengeluarkan sedikit kanuragannya demi menyelamatkan Jilbo, dan dua bandit gunung itu pun berhasil dihabisi Yinan. 뭐 하려고? 아, 이런 씨발놈. Setelah kejadian itu, awalnya Yinan berniat pergi dan menyuruh Seun Hong untuk melaporkan kejadian kemarin sesuai dengan apa yang terjadi. Namun, Seun Hong mengatakan bahwa bandit dan pejabat di kota ini saling terikat. Mendengar hal itu, Yinan memutuskan untuk mengurungkan niatnya, sebab hal itu akan membahayakan Seun Hong dan juga Jilbo. Oleh karena itu, dia pun memilih untuk mengubur dua bandit yang telah modiar tersebut. Di keesokan harinya, Yibang mendapati kabar bahwa Doji belum sampai di markasnya. Menanggapi hal itu, Yibang pun bergerak sendiri untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan sampailah dia di warung Seun Hong untuk istirahat dan ngopi. Akan tetapi, baru saja Yibang menyantap makanannya, dia dikejutkan dengan kemunculan Yinan, yang adalah orang asing di kota mereka. Karena itu, Seun Hong lalu menjelaskan bahwa Yinan adalah pelayan yang bekerja untuknya. Di saat Yibang menanyai tempat Yinan berasal, dengan singkat dia hanya menjawab bahwa dia berasal dari daerah selatan. Mendengar hal itu, Yibang pun tak mau melanjutkan tentang rasa penasarannya. Yibang kemudian menanyai Seun Hong tentang Doji yang selama ini dia cari. Tentu saja, Seun Hong berpura-pura tak tahu. Namun hal itu dirasa aneh oleh Yibang, yang membuatnya menculik Jilbo untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya. Awalnya, Jilbo teguh dengan pendiriannya dan tak mau mengaku bahwa dia tahu tentang keberadaan Doji. Namun setelah Jilbo didesak, dia kemudian menunjukkan di mana lokasi Doji dan anak buahnya dikubur. Setelah ketemu, Yibang melihat luka pada tubuh Doji dan menyimpulkan bahwa orang yang telah menghabisi Doji bukanlah orang sembarangan. Di keesokan harinya, Yibang pun mendatangi Bo si pandai besi yang dia anggap tahu banyak tentang segala sesuatu. Namun di saat ditanya, Bo mengaku tak tahu apapun tentang seseorang yang Yibang maksud. Bo juga mengatakan bahwa dia tidak punya kewajiban untuk melaporkan apapun kepada Yibang. Sontak kata-kata Bo melukai hati Yibang yang selembut sutrawan. Yibang pun naik pitam dan memerintahkan Dalgi untuk menghajar Bo. Tapi separah apapun luka yang diderita Bo tetap dengan pendiriannya untuk tak buka mulut.
Karena Bo sulit banget buat ditaklukkan, dengan liciknya Yibang mengancam akan memotong kaki bocil-bocil yang merupakan tetangga Bo. Yang mana hal itu akhirnya berhasil membuat Bo buka mulut. Sehingga Yibang akhirnya tahu jika seseorang yang telah menghabisi Doji dengan mudah adalah pembunuh bayaran terbaik di Joseon, bernama Yinan. Malam itu Yinan dan Seun Hong yang resah menunggu Jilbo yang tak kunjung datang, dikagetkan dengan kedatangan Yibang dan anak buahnya, yang dimana dia mengungkit perbuatan Yinan dan juga Seun Hong yang terlibat atas terbunuhnya Doji. Dan seharusnya dirinya sebagai pejabat bisa saja menghabisi Yinan dan Seun Hong karena hal tersebut. Namun jikapun dia tak melakukannya, maka dipastikan Oga akan datang sendiri untuk menghabisi keduanya. Pasalnya Doji adalah adik kesayangan Oga. Dan alasan satu-satunya kenapa Oga belum melakukan hal itu yaitu karena dia dicegah Yibang agar mereka tidak turun gunung. Penyampaian Yibang itu menegaskan bahwa dia punya koneksi dengan para bandit, sehingga memberi kesan agar Yinan tidak macam-macam dengannya. Akan tetapi, Yibang malah menyuruh Yinan untuk melakukan hal yang tak terduga, di mana imbalannya yaitu nyawa Jilbo dan juga obat jantung koroner yang selama ini Yinan cari. Dan ternyata Yinan diminta untuk menghabisi Oga, kakaknya Doji. 기울어졌어. 이렇게. 빽가를 죽여. 산채로 가는 지름길이야. 이난하고 거래할 수는 없지. 마왕초를 구해주면 되려나? Beberapa waktu kemudian, Yinan menemui Bo. Bo meminta maaf karena telah membocorkan tentang keberadaan Yinan, termasuk juga tentang penyakit yang Yinan derita. Bo mengatakan bahwa ia terpaksa melakukannya dan kini dia telah siap jika Yinan akan menghabisinya. Namun, Yinan hanya meminta agar Bo menceritakan tentang siapakah Yibang sebenarnya. Yibang alias Kim Jahung dahulunya adalah kepala pendekar pedang di wilayah Anbion. Sedangkan saat ini, dia yang menjadi pejabat pemerintah ternyata masih diam-diam mengendalikan pendekar pedang dan juga menjalankan bisnis penjualan opium. Akibat narkoboy tersebut, orang-orang banyak yang terjerat hutang. Lalu dia merampas tanah dan keluarga mereka untuk kemudian dijual. Selain itu, dia juga memeras hakim dan menjadikannya sebagai boneka miliknya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penguasa yang sesungguhnya di daerah itu adalah Yibang. Meski kemarin Pak Hakim lah yang terlihat berkuasa dengan naboki pantat para pejabat, di sisi lain ada kelompok bandit milik Oga yang sangat kuat dan selalu mengancam Yibang agar menghentikan bisnis opiumnya. Nah, oleh karena itulah dia sangat ingin menghabisi Oga. Jadi antara Yibang dan Oga yang kelihatan tidak terjadi apapun, justru malah sebaliknya. Yibang ingin sekali menghabisi Oga karena bisnis opiumnya terancam. Dan juga Dalgi dari awal memang adalah anak buah Yibang, bukannya anak buah Oga. Setelah mendengar penjelasan Bo dan mengetahui sedikit banyak tentang Yibang, Yinan pun memutuskan untuk tetap melakukan kesepakatannya dengan Yibang, yaitu menghabisi Oga. Yang mana jika Yibang ingkar janji, Jilbo dan obat jantung koroner yang menjadi imbalannya tidak akan bisa Yinan dapatkan. 배워버리면 그만이야. Di tempat lain, Usop memarahi Yibang karena telah mengirim Yinan untuk menghabisi bosnya. Dia pun sebenarnya ingin segera kembali ke markasnya untuk menyelamatkan Oga. Namun dengan ilmu mengendamnya, Yibang menghasut Usop agar mau bekerja sama dengannya dan membiarkan Oga terbunuh. Yibang mengatakan dengan kematian Oga, maka secara otomatis Usop lah yang akan menjadi bos bandit. Jadi yang perlu Usop lakukan hanyalah membiarkan Yinan melakukan tugasnya. Lalu setelah itu Usop hanya perlu menunaikan kewajibannya sebagai anak buah, yaitu menghabisi pembunuh bosnya. Dengan begitu, selain dia akan menjadi bos bandit, dia juga tetap dicap sebagai anak buah yang setia. 두목을 죽인 놈을 그냥 보내줄 거야? 이제부터는 네가 산채의 두목이야. Nah, dari sini kita akhirnya tahu betapa cerdik dan liciknya Yibang ini. Sesamanya Yinan di markasnya Oga, satu persatu dia melumpuhkan para bandit yang sedang berjaga. Lalu, tanpa basa-basi, Yinan langsung menyergap Oga yang tengah asik bermain wanita. Namun begitu, Oga tak terkejut sama sekali dengan kedatangan Yinan. Bahkan dia bisa menebak bahwa orang yang mengirim Yinan adalah Yibang. Lantas dengan santainya, Oga pun mendekati Yinan dengan maksud untuk menggertaknya. Tapi tiba-tiba, 생각보다 몸이 날래네. meskipun setelah dihujam senjata, Pak Oga yang pelontos ini masih tetap bugar. Dan betapa terkejutnya Yinan di saat melihat Oga dengan entengnya menarik pedang itu dari perutnya. Bahkan sama sekali dia tidak terlihat kesakitan. Oga pun melawan Yinan dengan tubuh terlukanya.
Namun dengan keahlian asasinnya, Yinan bisa melumpuhkan Oga hingga dia almarhum. Setelah meninggalnya Oga, sesuai rencana Usopp dan anak buahnya langsung menggerebek Yinan. Sedangkan Yibang hanya melihat dari kejauhan dengan senyuman jahatnya. Dan terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Yinan menyerang semua lawan di hadapannya sampai barisan terakhir, sampai mereka tumbang. Namun sayangnya, Yibang telah memperkirakan bahwa Yinan tidak akan bertahan lama karena penyakitnya. Sehingga dia yang sudah pingsan akhirnya dibawa ke markas Yibang. Malam itu, di saat Yinan tengah terikat di depannya Dalgi, tiba-tiba muncul pria random yang mengatakan bahwa dia disuruh Yibang untuk memotong tumit Yinan. Namun di saat akan melakukannya, dia malah kebanyakan bacot. Dan tanpa sadar, dia bercerita jika dirinya telah menghabisi Chilbo. Mendengar cerita orang itu, Yinan sontak murka dan tanpa ampun langsung menghabisi orang tersebut dengan tangan terikat. Sementara itu, Dalgi yang melihat hal itu malah tidak panik sama sekali. Dia malah penasaran dengan kehebatan Yinan. Dia pun membiarkan Yinan lepas dan kemudian menantangnya berduel. Dalgi sangat yakin bisa mengalahkan Yinan, apalagi dia tahu jika Yinan saat ini tidak dalam mode primanya. Lalu pertarungan pun dimulai. Mereka beberapa kali saling bacok. Namun pada akhirnya pedang Yinan bisa langsung menerobos tubuh Dalgi. Bagaimanapun dan separah apapun penyakitnya, Yinan tetaplah seorang assassin terbaik di Joseon. Setelah itu, Yinan berhasil menemukan tubuh Chilbo dan seketika itu dia langsung membawanya pulang. Di mana Seonghon yang mengetahui anaknya sudah tak bernyawa lagi langsung terkulai lemas. Sambil mengobati luka-luka pada tubuh Yinan, Seonghon bercerita tentang Chilbo serta harapannya agar sang anak mempunyai kehidupan yang lebih baik. Namun harapannya sia-sia dan cita-cita itu kini telah pupus. Uang tabungan yang dulu Seonghon persiapkan untuk Chilbo kini pun tak ada gunanya lagi. Oleh karenanya, dengan uang yang tidak seberapa itu, Seonghon memohon agar Yinan mau membalaskan dendamnya. Bahkan, jika dirasa uang itu kurang cukup, dia rela jika harus memberikan tubuhnya kepada Yinan. 이게 내가 가진 거 전부야. 우리네 몸값이 똥값이긴 해도 내 몸뚱아리라도 얹어주면 되겠나? Di keesokan harinya, Yibang terkejut di saat mendapati Dalgi telah modiar dan juga Yinan yang kini telah melarikan diri. Apalagi waktu itu orang yang telah memesan kepala Yinan sudah datang dan berniat untuk membawanya. Ternyata orang itu adalah Adinda Yawulwan. Jadi Yibang ternyata sudah berjanji dengan Yawul untuk menangkap dan memberikan Yinan kepadanya hidup-hidup. Oleh karena itu, Yibang sangat malu setelah menemukan Yinan telah kabur. Untungnya Yawul tidak marah. Namun dia justru terlihat biasa saja, sebab dia sudah tahu bahwa Yinan akan kembali. Lalu di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba datang kabar bahwa para bandit yang dipimpin oleh Usopp datang menyerbu. Ternyata mereka tidak terima karena merasa telah dipermainkan oleh Yibang. Hal itu tentunya merujuk kepada kematian Oga yang merupakan rencana Yibang. Merasa tidak akan menang menghadapi kawanan bandit yang begitu banyak, Yibang pun terpaksa meminta bantuan kepada Yawul. Beruntungnya Yawul bersedia untuk membantunya. Di luar gerbang, di saat Usopp dan kawan-kawan sudah mulai kelelahan menunggu, tiba-tiba Yinan muncul dan memulai menyerang mereka. Betapa terkejutnya Yibang di saat melihat Yinan membantai kawanan bandit tanpa tersisa satu orang pun. Dan alasan Yinan masih bisa melakukan hal itu meski sedang sakit, yaitu karena dia telah mengonsumsi paracetamol dari tabib. Bahkan dia melakukannya lagi demi bisa menuntaskan misinya. Padahal dia sendiri tahu jika jantungnya akan meledak.
jika terlalu banyak mengonsumsi obat tersebut. Setelah itu, Yinan pun langsung bertarung kembali. Setelah Yinan menghabisi cukup banyak anak buah Yibang, disinilah Yabul memperlihatkan kekuatan rahasianya. Yang mana dengan kekuatan matanya, dia menghipnotis anak buah Yibang yang tersisa agar berani menghadapi Yinan. Bahkan dengan kekuatannya itu, mereka yang asalnya sudah tumbang bisa bangkit kembali. Akan tetapi, dengan segenap kekuatannya, Yinan berhasil menerobos dan hampir saja melukai Yabul. Demikian pula dengan Yabul yang bisa menghujamkan senjatanya melukai Yinan. Namun kemudian, Yinan ternyata bisa bergerak dan langsung saja dengan mengusung misi balas dendam atas meninggalnya Chillboy, berkali-kali tusukan dan tikaman benda tajam pun seakan sudah tidak terasa lagi bagi Yinan. Melihat hal itu, semua anak buah Yibang jadi panik dan tidak lagi berani untuk maju. Bahkan, Yibang yang saat itu juga ketakutan terpaksa mengiming-imingi anak buahnya segudang hadiah agar mau menghadapi Yinan. Anak buah Yibang yang tersisa pun akhirnya mencoba melawan Yinan. Namun hal itu percuma saja, Wan. Yinan tetaplah bukan tandingan mereka. Merasa sudah tak akan bisa selamat, Yibang pun menggunakan jurus rahasianya, yaitu langkah 1000. Tapi kemudian, Bo, si pandai besi muncul untuk menghentikan langkah Yibang. Yibang pun kembali melarikan diri, yang apesnya kini dia dihentikan oleh Seun Hong. Dan kemudian 사람 목숨 이래야 공평하지. di sisi lain, Yinan masih terus bertarung sampai akhirnya dia benar-benar menghabisi semua lawannya. Hal itu pun pada akhirnya juga membuat tubuhnya tidak bisa bertahan lagi. Dan Yinan pun pingsan. Di keesokan harinya, Seung Hon dan Bo membawa Yinan untuk diobati dengan berbagai macam cara. Meskipun begitu, kondisi Yinan tak kunjung membaik dan masuk kondisi koma. Dan sialnya lagi, Yibang yang ternyata masih hidup mengetahui kondisi terkini Yinan. Yibang pun memaksa Bo untuk mengantarkannya ke tempat persembunyian Yinan. Namun di saat akan menyergap Yinan di kamarnya, ternyata dia sudah tidak ada di sana. Akan tetapi, dia telah berada di belakang Yibang. Dan ternyata, Yinan di saat ini sehat walafiat, berkat tanaman obat yang sebelumnya telah berhasil ditemukan. Yinan pun bertanya kepada Yibang, siapakah sebenarnya yang menginginkan dia koit. Mendengar hal itu, Yibang pun jadi senang sekali. Dia pun lalu menawari Yinan agar tidak menghabisinya. Namun dengan imbalan informasi tersebut. Akan tetapi, Yinan ternyata tak mau. Dan Yinan pun langsung saja 살려주면은 내가 직접 그 얘기 안내를 해주지. 내가 직접 찾아가겠다. The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah segera bertobatlah meskipun itu sulit. Karena setelah bertobat, maka itu akan jauh lebih sulit. Oke man, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk Maman ulas, langsung saja coret-coret di bawah Yowan. Akhir kata, masak sawi dioseng semuanya. Maman mau pergi dan sampai jumpa.